Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun sahabat Reksi, kembali berjumpa bersama saya Guntur. Tentunya dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang kerajinan tapis yang ada di Tangkamus. Nah, kan desa Tangkamus ini terkenal dengan desa perajin tapis, itu desa Sailing. Kita akan tanya-tanya lebih jauh dengan narasumber kita yang sangat cantik yang udah hadir nih. Ada Ibu Reni, ya. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini kayaknya ceria banget nih hari ini. Iya dong, mau datang ke sini. Ngobrol-ngobrol masalah tapis ya. Berarti senang nih ya? Ya, sangat senang. Oke, kita ngebahas masalah tapis. Sebenarnya Bu Reni tahu nggak sih tentang desa Sailing itu? Desa Sailing itu menjadi salah satu program dari pemerintah sebagai desa wisata kain tapis dan tenun yang ada di Kabupaten Tanggamus. Oke, jadi udah dikenal sebagai desa wisata gitu ya? Ya. Memang sudah banyak yang tahu gitu, orang-orang luar bahkan maksudnya di luar dari Kabupaten Tanggamus gitu, ada banyak yang tahu tentang desa Sailing? Belum semua tahu, tapi ada sebagian yang sudah tahu. Desa Sailing tadi ya? Iya. Desa Sailing itu di mana sih Bu lokasinya? Di Sumberjo, Kecamatan Sumberjo. Di Sumberjo. Jadi memang udah di desa tersebut banyak perajin tapis ya? Banyak sekali. Oh, banyak sekali perajin tapis. Banyak sekali pengrajin tapis. Oke. Jadi memang udah ditetapkan oleh gubernur berapa tahun yang lalu itu? Baru tahun ini kalau nggak salah tanggal di bulan berapa ya? Lupa tahun berapa ya itu. Oh, lupa ya. Di bulan berapa, tapi di tahun ini belum penetapannya. Belum lama ini kebetulan di situ dulu ada kegiatan di Prengsewu, itu penetapan ada 3 tempat desa wisata tapis, itu ada 3 kabupaten, Prengsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Oke, jadi memang terbentuknya dari kegiatan tersebut ya? Iya. Oke. Itu program dari pemerintah provinsi. Oh, memang ya belum banyak yang mengenal karena masih baru. Iya, karena masih baru. Emang terfokus kan gitu, banyak perajin tapis? Banyak pengrajin tapis di Sailing, tapi di Tanggamus ini tidak Sailing saja yang punya kerajinan kain tapis, itu ada di Kecamatan Pugung, ada di Kecamatan Gisting, ada di Kecamatan Air Naningan. Itu banyak sekali pengrajin-pengrajin tapis itu yang mesti kita gali. Pengrajin itu yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Oke, jadi biar dari podcast ini kan masyarakat bisa tahu ya tentang desa-desa, nggak hanya desa Sailing ya. Iya. Mungkin yang lebih dikenalkan pemerintah itu desa Sailing tadi ya, desa Sailing ya, supaya banyak yang mengenal, banyak perajin tapis ya. Padahal memang ada beberapa daerah lain juga ya. Iya, betul itu. Oke, untuk kok bisa ditetapkan Bu? Itu kenapa desa Sailing itu bisa ditetapkan sebagai desa perajin tapis? Apakah memang sudah lebih dulu gitu, sejak nenek moyang itu udah perajin tapis gitu? Sebenarnya begini, desa Sailing itu kenapa ditetapkan menjadi desa wisata kerajinan tapis? Pertama, desa Sailing itu lengkap, paket lengkap. Di situ ada tempat wisata buah jambu kristal dan salak. Di situ juga ada tenun. Di situ juga ada pengrajin tapis yang tidak ada di kecamatan-kecamatan lain. Itu. Oke, nah ini ngebahas masalah desa Sailing ya. Bu Reni ini berasal dari mana? Desa Sailing juga? Sebenarnya saya bukan dari desa Sailing, tapi dari Kecamatan Pugung. Oh, bukan dari desa Sailing terus? Dari Kecamatan Pugung, tapi saya pengrajin kain tapis yang sudah lama berkiprah di kain tapis ini. Luar biasa. Jadi memang sudah lama, udah berapa tahun Bu? Udah hampir lebih dari 15 tahun. 15 tahun? Iya. Oh, itu dari SD sampai SMA tuh ya? Iya, betul. Nah, terus kok bisa jadi perajin tapis dari dulu tuh belajar dari mana? Dari sekolah atau dari orang tua udah diajarin gitu? Sebenarnya saya tidak ada basic sama sekali di kain tapis, cuman karena hidup di lingkungan Lampung dan emang punya keluarga orang Lampung, suami emang orang Lampung, jadi terinspirasi kebutuhan kain tapis di Tanggamus ini sangat tinggi. Kebutuhannya sangat tinggi. Pertama, kalau di lingkungan Lampung itu setiap anak gadis harus punya kain tapis. Itu sebagai sesan. Nah, itu kalau tapis orang Pubian. Oke. Itu untuk sesan. Jadi kebutuhan tapis itu sangat tinggi itu untuk di Kabupaten Tanggamus ini. Okay. Ya.
Oh jadi memang udah kayak kewajiban gitu punya tapis ya? Ya, semacam kewajiban. Kalau dulu kain tapis kan kita dipakai untuk adat, untuk pakaian adat. Sekarang tidak. Jadi semua kalangan masyarakat udah bisa memakai kain tapis. Sekarang udah banyak desain-desain yang muda-muda yang muncul. Kain tapis mau diapain? Itu kita kain tapis bisa untuk jadi baju, aksesoris. Itu tidak pakem dengan kainnya. Oke, ini kan ngebahas masalah tapis kebutuhan dari Tanggamus kan banyak tuh. Apakah Tanggamus itu sebenarnya punya ciri khas tersendiri tapisnya tuh, Bu? Oh ya, jelas punya. Oh, punya ya? Punya. Kain tapis Tanggamus itu sangat-sangat diminatin, termasuk provinsi. Pertama, kain tapisnya motifnya alamanda. Alamanda itu, bunga alamanda itu adanya di Kabupaten Tanggamus. Yang kedua, sekarang motifnya belak ketupat yang baru-baru viral belak ketupat. Yang ketiga, saya bikin motif terbaru, biota laut. Kenapa saya bikin biota laut? Karena Kabupaten Tanggamus itu dikelilingi dengan laut. Oke. Yang tidak ada di kabupaten manapun, kalau tidak ada di Tanggamus, itu motif biota laut. Biota laut. Nah, Jadi itu memang, yang kita unggulkan sekarang. oh, keunggulannya biota laut. Iya, tadi. betul. Karena kalau saya nih pribadi sebagai apa ya, yang awam lah terhadap tapis, cuman tahu tuh pucuk rebung gitu. Iya, benar. Pucuk rebung. Kenapa harus ada pucuk rebung? Setiap kain tapis, mau semodern apapun kain tapis, jangan sekali-kali meninggalkan pucuk rebung. Kenapa? Dulu zaman nenek moyang kita dulu membuat kain tapis itu, pucuk rebung itu identik dengan gunung kan. Nah, gunung itu pengrajin tapis dulu kalau menapis itu menghadap ke gunung. Itulah inspirasi mereka membuat gunung. Setiap tapis itu harus ada gunung. Pucuk rebung tadi itu. Pucuk rebung Jadi, itu tadi. memang ada filosofi tersendiri Iya. ya. Jadi jangan setiap bikin tapis jangan dihilangkan yang namanya pucuk rebung. Oke. Iya. Oh jadi memang ada maknanya yang Ada nggak maknanya. sembarangan gitu ya pucuk rebung gitu Iya, ya. benar. Jadi, zaman saya SD itu dulu waktu buat tapis, karena paling gampang pucuk rebung, saya buatnya pucuk rebung terus itu. Nggak tahu ada filosofinya kan ya. Iya. Ternyata memang ada filosofinya melihat gunung gitu. Iya. Saya dulu itu pas buat tapis pucuk rebung itu, Bu, ngelihatnya ke jendela itu gimana salahnya itu? Oh, tidak apa-apa. Nggak Kalau kita punya inspirasi membuat kain tapis itu, kita kan selalu punya inspirasi baru. Kita menghadap jendela, oh mungkin di sana ada pohon kelapa, ya boleh. Oh, boleh. Kita bikin dengan motif pohon kelapa Berarti tersebut. nggak gitu. salah dong ya? Enggak salah, tapi ya itu tadi saya cuman berpesan kepada pengrajin-pengrajin yang pemula atau yang baru, jangan tinggalkan pucuk rebungnya. Gitu. Oke, nah ini menarik nih buat sahabat Rexi yang belum tahu nih kan, taunya cuma pucuk rebung aja, padahal ada filosofinya, Bu ya. Kita tadi menghadap ke gunung, itu dari dulu memang udah ada ya? Ya, sudah ada. Dulu pernah buat juga, Bu, pucuk rebung ada gunung? Ya pucuk rebungnya itu gunung itu. Gunung itu. Oke. Nah, tapi kan udah lama nih, Bu, sebagai perajin tapis kan. Bu Remi ini kesulitan nggak sih kira-kira ketika membuat itu apa? Ada bahan-bahannya? Atau itu memang bahan-bahan khusus gitu dalam membuat tapis gitu kan? Atau polanya gitu gimana? Ada perubahan nggak dari zaman ke zaman atau ada nggak perubahan? Jelas, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kita pakem dengan motif ya pucuk rebung atau mata kibau, sekarang tidak. Jadi motif itu semakin lama semakin berkembang. Kesulitan kita juga kalau dulu kan pemasaran ya. Pemasaran itu kita bikin tapis-tapis ini sebanyak-banyak tapis, kadang-kadang pengrajin sampai 100-an lebih, tapi mau dijual kemana itu tapis gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah semenjak kita dibina dari Dekranasda Kabupaten Tanggamus ini, jadi pemasaran itu lebih luas dengan adanya pameran gitu, pameran lokal ataupun di luar Provinsi Lampung, di Jakarta, di Medan, itu alhamdulillah itu sangat-sangat terbantu dari Dekranasda Kabupaten Tanggamus ini. Supaya apa dari pemasaran tapis lebih dikenal Ya, juga ya? karena motif-motif tapis juga udah banyak modern, jadi pemasaran juga udah enak kita memasarkannya itu tapisnya. Udah enak ya, jadi nggak Ya. ada kesulitan lah ya? Alhamdulillah banyak sekali terbantu dari oke. Dekranasda. Nah ini ada satu lagi saya pengen tanyakan, Bu ya. Kenapa memang yang saya tahu itu ciri khas tapis itu harus pakai benang emas, itu kenapa tuh, Bu? Oh, ciri khas ya, karena benang emas itu identik dengan ini sih ya. Emas itu orang Sumatera tuh identik dengan emas, warna-warna emas.
kesan mewahnya gitu. Itu makanya kain tapis itu identik dengan mewah gitu kan. Yang wah, terus identik dengan gimana, emas gitu. Makanya lebih mewah gitu. Iya. Karena itu ciri khasnya orang Sumatera sih ya. Oke, nah terus ngebahas masalah tapis lagi nih, kan banyak dari itu tadi benang emas, ada motif-motifnya juga gitu kan. Terus tadi sempat dibahas juga sama Bu Reni tentang motif biota laut yang menjadi keunggulan dari tapis ciri khas Tangkamus. Itu sebenarnya polanya apa, gambar apa tuh biota laut? Biota laut itu yaitu karang laut. Di situ karena ada ikan laut, dari ikan Nemo, ikan kakap gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang orang lain tidak ada gitu, untuk tapis modernnya gitu. Tapis modern ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngebahas masalah tapis modern nih, kan sekarang di era sekarang zaman digital ya, anak-anak muda kayaknya enggan mengenakan tapis gitu, Bu. Iya kan? Biasanya kalau acara nongkrong gitu atau apa tuh kan jarang tuh yang pakai tapis. Iya. Kira-kira menurut Bu Reni, salah nggak sih kalau kita nongkrong pakai tapis tuh gimana? Sekarang ini tidak salah, karena anak-anak muda, kaula muda itu sekarang banyak mengenakan tapis gitu, tapi bukan untuk dipakai untuk jadi sarung, lebih ke fashion, baju tapis, kalung tapis gitu, obi tapis gitu. Sekarang banyak dikenakan sama kalangan muda. Iya, bahkan kayaknya saya tahu juga ada beberapa produk dari ya luar gitu, yang baju-baju lokal, kaos, kadang ada tapis tuh, tapi bukan di bentuk manual, dia bentuknya sablon gitu. Nah itu gimana tuh? Oh tidak apa-apa. Jadi kita pengenalan kalau dibentuk sablon ataupun bordir, kita pengenalan motif tapis gitu. Jadi bisa harganya juga bisa terjangkau sama kalangan bawah ke atas. Karena tapis itu identik mahal karena itu handmade. Jadi kita nggak bisa jual murah itu tapis. Benar. Karena handmade. Handmade itu sangat mahal karena proses pengerjaannya lama. Benar. Sangat lama dan rumit. Begitu. Saya sepakat kalau misalnya ngebahas masalah seni itu memang biayanya mahal ya, karena manual ya. Seni itu memang mahal lah, nggak bisa dikatakan dengan apa nih, kata-kata. Iya, oke. Nah kalau misalnya ngebahas masalah sekarang penempatan deh, kalau misal untuk motif-motif tersebut dari tapis kan macam-macam tuh, dari yang bagian mahkota, baju, sarung itu kan ada tapis-tapisnya. Nah itu gimana? Apakah ada penempatannya masing-masing atau gimana tuh, Bu? Ya jelas itu ada penempatan masing-masing. Semodern apapun tapis, saya punya saran sama penapis pemula ataupun yang baru mulai menapis itu motif siger itu saya sarankan jangan ditaruh di kain tapis, karena siger itu sejoknya adalah tapis adalah sesuatu mahkota itu tidak boleh ditaruh di bawah. Tuh. Sebagai lambang kehormatan. Ya, itu salah satu lambang kehormatan dari adat Lampung. Tuh. Jadi memang penempatan juga harus diperhatikan gitu ya? Ya, penempatannya juga harus diperhatikan, jangan sampai siger itu ditaruh di bawah gitu. Oke, kita kan udah ngebahas masalah tapisnya lebih jauh nih ya. Sekarang saya mau nanya masalah ini deh, pemasaran. Nah, Bu Reni gimana nih cara mengenalkan ke masyarakat gitu, terus menjual tapisnya bagaimana? Oh ya, kalau untuk pemasaran sekarang ini zaman digitalnya udah bener-bener canggih ya. Zaman sosial media. Ya, zaman sosial media itu ada IG, ada Facebook, pokoknya bermacam-macam. Itulah yang kita pakai sekarang, ada Shopee, ada bermacam-macam kalau untuk pemasaran. Nah, tapi yang lebih kita fokuskan ini kalau kita pameran. Pameran itu kan mereka konsumen itu melihat langsung itu karya kita. Iya, kalau lewat media sosial kan cuman lewat gambar tuh. Tapi kalau lewat pameran itu mereka melihat karya kita itu. Oke, jadi memang sudah banyak lah untuk pemasaran ya, dari digital ya, Instagram dan lain-lain banyak lah. Tapi lebih terfokuskan ketika pameran itu ya. Iya. Supaya bisa melihat secara langsung gitu ya. Iya, betul. Oke. Terus untuk mengenalkan ke kaum muda gitu, kaum milenial supaya dia cinta akan tapis, gimana? Ada saran nggak, Bu?
Ya, ada. Jadi biar untuk mengenalkan ke kaulah muda ini kain tapis ini, ya kita lebih ke media sosial ya. Media sosial seperti aksesoris, baju, kaos gitu. Itu seperti tas untuk pergi gitu. Tas lempang, tas HP. Itu biasanya peminatnya ya banyak anak-anak muda. Banyak anak muda ya. Iya. Memang saya lihat juga ketika wanita nih yang menggunakan tapis tuh punya nilai lebih memang ya. Kita ngeliatnya tuh lebih lebih elegan gitu kan. Memang nggak di semua tempat nongkrong sembarangan juga pakai tapis, kayaknya kurang ini ya. Iya. Memang acara-acara formal resmi itu ketika pakai tapis tuh menambah citra ya. Iya. Gitu. Ya karena itu tadi kain tapis itu adalah kain yang mahal. Kenapa dibilang mahal? Satu, benangnya udah emas nih. Benar. Emas itu lambang dari mulia, logam mulia, itu emas. Kedua, dia handmade. Benar. Kalau kerjaan tangan itu tidak bisa dinilai dengan uang sih sebenarnya ya. Benar. Tadi yang saya bilang, saya sepakat Iya. kalau seni itu nilainya mahal. Sangat mahal. Nilai seni itu sangat mahal. Proses pengerjaannya juga sangat lama, memakan waktu sampai 1 bulan, 2 bulan gitu. Bahkan bisa sampai 6 bulan gitu pengerjaan dari satu sarung kain tapis. Satu sarung kain tapis. Iya. Oke, jadi memang ya itulah, kalau misalnya tangan itu ya, kerajinan tangan tuh, bahkan kalau misal saya buat tapis dengan Brenda buat tapis itu hasilnya bisa berbeda ya. Iya. Bisa berbeda gitu. Karena memang Brenda udah terlatih gitu ya. Awal mulanya bisa ngebuat tapis itu dari mana? Belajar di sekolah atau gimana? Enggak. Sebenarnya saya tuh terinspirasi dengan kakak sih. Dulu beliau itu punya sanggar tapis. Saya banyak belajar sama beliau, suka diajak sama beliau. Jadi karena beliau sekarang udah pensiun, jadi saya meneruskan usaha tapis ini. Sebenarnya tidak ada basic apa-apa, dengan melihat kiri kanan ibu-ibu rumah tangga ini yang nggak ada kerjaan, jadi bisa menambah penghasilan bagi keluarga mereka. Itu saja sih sebenarnya tadinya, sekalian juga menambah penghasilan keluarga saya juga. Itu intinya. Jadi memang selain hobi, memang suka ya. Iya, suka. Membuat tapis, ternyata memang menghasilkan yang untuk membantu ekonomi tadi ya. Iya. Oke, ini boleh deh kalau misalnya untuk kaum muda itu diberi semangat supaya tapis ini, apalagi khas Tanggamus ya, kalau bisa jangan sampai hilang gitu kan, kalah dengan budaya-budaya luar ya Bu ya. Iya, betul. Pesan saya kepada anak-anak muda zaman sekarang, jangan hilangkan kerajinan kita, kain tapis. Dengan bisa kita membawa kain tapis ini keluar daerah kita Provinsi Lampung itu dengan cara apa? Tidak dengan mesti kain, tapi bisa berbentuk aksesoris, bisa berbentuk baju, bisa berbentuk tas. Mudah-mudahan kaula muda sekarang lebih mencintai produk yang ada di tempat kita ini, khususnya Provinsi Lampung. Oke, di Kabupaten Tanggamus gitu ya. Ya, Kabupaten Tapi memang Tanggamus. pemerintah pun mensupport gitu ya. Oh sangat. Pemerintah ini sangat mensupport kita. Dengan apa? Selalu mengadakan penyuluhan ataupun kunjungan ke pengrajin. Ini yang sedang kita jadwalkan untuk Hari Jumat Menyapa Pengrajin. Itu Dekranasda punya program itu. Jadi kesempatan bagi kita ataupun anak-anak muda yang mau berkarya, kami siap membantu. Kami yang senior dari kain tapis ini siap membantu kalau ada anak muda yang punya inspirasi, untuk tapis ini mau saya apakan. Kami siap membantu. Kabupaten Tanggamus juga melalui Dekranasda juga siap sangat membantu itu dengan program Jumat Menyapa. Situ ya. Oke, jadi memang ya itu alhamdulillahnya memang pemerintah pun mensupport ya. Iya, sangat support. Supaya tapis khas dari Kabupaten Tanggamus itu tetap dikenal masyarakat gitu ya. Jadi memang ini buat sahabat Reksi ini supaya lebih mengenal tapis itu harus mencintai ya produk lokal ya. Apalagi khas kita nih yang ada badaknya. Salah, yang ada tapisnya. Oke deh kalau gitu.
ngebahas masalah tapis lagi. Kira-kira program-program apa aja sih Bu ke depannya yang diharapkan dari Bu Reni supaya maksudnya tapis ini menjangkau lebih luas lagi gitu. Bahkan tadi keunggulan dari tapis biota laut tadi kan keunggulan kita ya, supaya lebih dikenal masyarakat, itu gimana dari Bu Reni? Saya mengharapkan program ini tetap dilanjutkan, program promosinya tetap dilanjutkan lewat media sosial seperti Facebook, IG-nya Dekranasda tetap dilanjutkan dengan pamer-pameran keluar ataupun di lokal. Dengan program Jumat Menyapa juga tetap dilanjutkan. Itu harapan kami biar pengrajin yang ada di Kabupaten Tanggamus ini semua terjangkau. Kita memang desa Sailing itu selain banyak perajin tadi Bu ya, kira-kira misalnya datang nih masyarakat yang kayak mau belajar tentang tapis, ada nggak yang mau ngajarin di desa itu Bu? Oh bisa, jadi kita bikinkan program, juga bisa kita bersinergi dengan pemerintah. Kalau mereka yang mau belajar tapis, kami sangat siap membantu gitu. Jadi memang ya kita terbuka, pintu terbuka ya, ya untuk seluruh masyarakat ya? Iya, seluruh masyarakat kita terbuka. Itu setiap hari nggak sih Bu? Misalnya kalau ada, itu kan sudah dikenal menjadi desa wisata ya, itu dikenal nggak? Maksudnya ketika ada masyarakat dari luar daerah yang ingin berkunjung ke desa Sailing melihat kerajinan tapis, itu memang terbuka setiap hari atau gimana? Oh iya, kita terbuka setiap hari. Jadi setiap masyarakat yang mau berkunjung ke Sailing, apa itu desa Sailing, ada apa aja di desa Sailing, itu kita siap terbuka, itu setiap hari juga terbuka. Oh, setiap hari terbuka. Iya. Kecuali yang program tadi yang kita sempat bahas tuh, yang program Jumat Menyapa. Iya. Itu programnya gimana tuh bentuknya tuh? Nah, kalau program Jumat Menyapa ini dari Dekranasda Kabupaten Tanggamus, jadi kita mengunjungi setiap pengrajin, tidak hanya kain tapis. Jadi semua kerajinan yang ada di Tanggamus, kalau mereka mau kita bina, kita berusaha untuk membina. Jadi kita kalau mereka mau ada program Jumat Menyapa, mereka tinggal ini, ayo tolong dong Ketua Dekranasda, kami mau dikunjungi, kami mau dibina. Itu siap dari Kabupaten Tanggamus itu untuk membina itu dari program Jumat Menyapa itu. Oh, dari Jumat Menyapa itu. Ya. Nah, kita buat tahu mengunjungi tempat tadi pengrajin tadi, itu dari mana? Kita yang mencari tahu apa kita bisa melaporkan? Maksudnya kita punya kerajinan apa nih gitu, bisa di ini dong, di data dong atau diajarkan gitu. Nah, itulah tugas kami. Tugas kami sebagai pengrajin ini mencari di mana saja sih kerajinan ini yang belum tersentuh. Itu tuh salah satu tugas kami, di mana saja sih kerajinan yang belum kita sentuh gitu. Nah, dengan itu jadi kita berusaha mengunjungi dari program itu dari program Jumat Menyapa tersebut. Jumat Menyapa tadi ya? Iya. Oke. Jadi memang kalau misalnya terdapat pengrajin yang punya kreativitas tinggi, anak muda misalnya, punya kreativitas tinggi, terus memang dia terkenal dengan modal gitu ya, itu bisa jadi ya? Ya. Bisa dibantu? Ya, insya Allah. Saya punya kreativitas tinggi loh, tapi nggak punya modal. Nanti kalau untuk masalah bantuan nanti silakan tanya dengan dinas terkait. Oke, ya udah berarti nanti minta didata aja. Ya kalau di data kita selalu mendata. Oh, selalu mendata. Ya, selalu mendata pengrajin-pengrajin yang ada di Tanggamus, yang udah beberapa pengrajin yang udah kita sempat kunjungi. Jadi yang terdata nanti insya Allah kita bikinkan program, nanti kita kunjungi dengan program Jumat Menyapa tersebut. Jumat Menyapa tersebut ya. Oke, saya lihat nih baju ibu ini kayaknya menarik nih. Ini tapis buatan sendiri? Iya betul. Ini motifnya apa Bu? Kalau ini motifnya biasa ya cucuk kerbau. Oh, cucuk kerbau. Sasap dengan kaca. Oke, ya udah kalau gitu. Nggak kerasa ini kita berbincang-bincangnya sudah cukup lama nih ya. Mudah-mudahan memang masyarakat dan juga sahabat Reksi itu bisa mengenal kerajinan tapis ya intinya Bu ya. Bisa mengenal tadi macam-macam jenis tapis dari Kabupaten Tanggamus, bisa kerajinan dari
Kabupaten Tagabus juga meningkat gitu Bu ya, karena memang pemerintah pun mensupport gitu ya. Oke, kalau gitu kita tidak terasa sudah di akhir perjumpaan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan waktu untuk berjumpa kembali ngebahas masalah tapis nih ya. Dan untuk sahabat Reksi, tidak terasa juga kita sudah di akhir perjumpaan. Terima kasih sahabat Reksi yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Kita sudah berbincang banyak dengan Bu Reni. Semoga setelah melihat podcast ini menambahkan kreativitas buat masyarakat dan lebih mencintai produk-produk dari Kabupaten Tagabus terutama tapis. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.